Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi Polri tahun 2025. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal psikotes Polri tahun 2025 yang soal-soalnya saya ambil dari psikotes tahun lalu dan tahun sebelumnya 2023 dan 2024. Sama persis. Jadi, untuk apa kalian mempelajari soal-soal yang tidak keluar kalau ada soal-soal asli yang memang pasti akan keluar. Oke, bagi kalian yang mau lolos seleksi Bintara Polri 2025 silahkan hubungin kami di nomor WA 085947268588. Oke, dalam video kali ini kita akan secara khusus membahas tentang soal kemampuan verbal yang meliputi analogi kata, penalaran logis, dan juga odd one out. Itu artinya memilih salah satu kata yang tidak termasuk di dalam kelompoknya. Begitu ya, nanti kita lihat soal-soalnya. Oke, ya. Bagi kalian yang baru hadir di channel Guru Peduli, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Iya, perintahnya di dalam tes psikotes Polri itu pilihlah dua kata untuk melengkapi soal berikut. Nah, soalnya itu sebetulnya ada kelompok kata, misalnya telur ayam. Ya, oke, ini satu kelompok kata ya. Kemudian Anda diminta untuk memilih dua kata yang bisa membentuk analogi dengan kata telur dan ayam. Oke. Misalnya begini, soal nomor 1 ya. Oh, sorry, ini adalah soal analogi kata ya. Sebelum saya lanjutkan, kalian harus tahu apa itu yang dimaksud dengan analogi kata. Analogi kata itu adalah persamaan atau persesuaian hubungan antara dua kelompok kata. Oke, kelompok kata yang pertama Anda sudah diberi ya, atau Anda sudah diberikan kelompok kata pertama, misalnya telur ayam, itu soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 ini belum ada kelompok katanya ya. Ada dua kelompok kata tapi belum lengkap. Yang pertama adalah mobil, kemudian yang kedua adalah kelompok kata angin dengan titik-titik sehingga nanti akan membentuk persesuaian hubungan gitu ya. Oke. Contohnya misalnya begini, nomor 1 ini ya. Ya, ini ada telur ayam ya. Itu artinya kita tulis di sini telur dan kemudian ayam. Nah, telur menetas menjadi ayam. Nah, hubungannya apa ini? Oke. Telur menetas menjadi ayam ini ternyata hubungan asal muasal ya. Ayam itu terjadi dari telur atau berasal dari telur atau boleh dibalik ya sebaliknya. Oke. Nah, kemudian dua kata yang memiliki pola yang sama atau kesesuaian hubungan adalah tunas tumbuh ya. Tunas pohon. Tunas tumbuh menjadi pohon, telur menetas menjadi ayam. Nah, ini namanya dua kelompok kata ini memiliki persesuaian hubungan gitu ya, atau persamaan hubungan. Jadi untuk soal nomor 1 ini Anda memilih pilihan jawaban A tunas dan C pohon. Begitu ya Sobat KP semuanya. Oke, berikutnya coba rekan-rekan semuanya pause kemudian jawab soal nomor 3, 5, 7, 2, 4, 6 dan 8. Baru kemudian nanti kita cek bersama-sama ya. Oke, ya silahkan di-pause dan jawab. Oke, kalau sudah mari kita lihat jawaban-jawaban Anda apakah benar atau masih kurang tepat. Misalnya, berikutnya adalah soal nomor 2. Titik-titik mobil sama dengan angin titik-titik. Pilihan jawaban yang tepat adalah iya, bensin dan kincir. Kalau ditaruh di dalam kalimat ya, untuk meyakinkan bahwasanya kedua kelompok kata tersebut memiliki persesuaian hubungan, Anda harus menaruh dua kata di dalam setiap kelompok itu membentuk suatu kalimat. Misalnya begini ya, bahan bakar mobil adalah bensin, gitu ya. Jadi kalau kita ini bensin dan mobil ya, itu adalah bahan bakar mobil adalah bensin, bahan bakar kincir adalah angin, gitu ya. Oke. Atau mobil bisa bergerak dengan bahan bakar bensin.
Kincir bisa bergerak dengan angin, gitu ya. Ya, soal nomor 3, payung hujan. Pilihan jawaban yang tepat. Menurut Anda? Iya, yang tepat adalah jaket dingin. Karena hujan, saya membawa payung. Karena dingin, saya membawa jaket atau memakai jaket, gitu ya. Oke, nomor 4. Ya, hakim hukum. Jadi, hakim bekerja di bidang hukum. Guru bekerja di bidang pendidikan. Begitu ya? Oke, ya, yang tepat seperti itu. Kemudian soal nomor 5 ada okupansi hunian. Nah, hubungan dua kata ini adalah sinonim. Okupansi itu sinonimnya hunian atau arti dari kata okupansi adalah hunian. Kira-kira dua kata yang bersinonim apa? Oke, dua kata yang bersinonim adalah menengah dan semenjana. Oke, semenjana itu artinya menengah, tidak besar, tidak kecil, gitu ya. Contoh misalnya, kalau kalian yang suka bola, gitu ya, dulu Manchester United itu termasuk tim besar karena selalu berada di peringkat 4 terbaik di Liga Inggris. Tapi sekarang sulit bagi Manchester United untuk naik ke ranking 5 saja, bahkan posisinya sekarang ada di peringkat 16 atau 17 ya. Nah, itu namanya MU sekarang tidak lagi menjadi tim besar, tapi menjadi tim semenjana. Oke, semenjana itu menengah, mediocre, tidak kecil, tidak besar, gitu ya. Oke. Ya. Atau contoh lain misalnya partai politik di Indonesia ya, partai politik semenjana atau partai semenjana itu contohnya misalnya PAN ya, oke. Kemudian apa lagi? PKB. Nah, kalau partai besarnya apa? Partai besarnya PDIP, Golkar, dan lain sebagainya. Oke, ya. Kemudian soal nomor 6. Kuas melukis. Oke. Dua kata menurut Anda yang bisa menjadi atau dibentuk menjadi analogi kata adalah jarum dan menjahit. Oke, awas jangan salah dengan benang ya, beda. Oke, soal nomor 7, lukisan seni. Yang tepat jawabannya adalah pisau, senjata. Oke, soal nomor 8, bla 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 aktor sama dengan komandan titik-titik. Oke, pilihan jawaban Anda apa? Iya, yang tepat adalah sutradara dan prajurit. Sutradara menggerakkan aktor, oke? Atau sutradara memberi arahan kepada aktor, sementara komandan memberi arahan kepada prajuritnya. Begitu ya Sobat GB semuanya. Jadi kalau menjawab soal-soal analogi kata, itu sebaiknya untuk meyakinkan jawaban Anda sudah benar atau belum, taruhlah kata-kata tersebut di dalam kalimat. Sehingga Anda bisa mengidentifikasi apa sih persesuaian hubungan kelompok kata tersebut. Ya, ingat, yang dimaksud dengan analogi kata itu adalah persesuaian hubungan antara dua kelompok kata. Gitu ya, oke. Ya. Berikutnya, soal yang sudah saya persiapkan berikutnya itu adalah odd one out. Odd one out itu artinya pilihlah salah satu kata yang berbeda, gitu ya. Ya, misalnya di sini soal nomor 1 ada apel, jeruk, semangka, buah, mangga. Kata yang berbeda adalah kata yang berbeda di sini adalah buah. Kenapa? Karena apel, jeruk, semangka, dan mangga itu semuanya adalah jenis buah, sementara buah sendiri itu adalah hipernimnya, gitu ya. Oke. Nah, apel, jeruk, semangka, mangga itu adalah hiponimnya, gitu. Kalau kita lihat dari sisi ilmu linguistiknya seperti itu ya. Oke. Nah, soal nomor 2 ada pensil, ada pena, ada penggaris, penghapus, tas sekolah. Yang tidak termasuk atau yang artinya jauh berbeda apa? Atau bukan termasuk kelompoknya apa? Tas sekolah. Kenapa? Karena pensil, pena, penggaris, dan penghapus itu adalah alat-alat tulis yang dibutuhkan oleh seorang siswa atau pelajar. Sementara tas sekolah itu bukan alat tulis, tapi adalah alat untuk membawa alat-alat tulis dan buku tersebut. Oke, soal nomor 3 ada kereta api, pesawat, kapal, bus, dan helikopter. Iya, yang beda adalah helikopter. Kenapa? Karena kereta api, pesawat, kapal, dan bus itu semuanya adalah transportasi massa. Artinya
alat transportasi yang bisa digunakan untuk mengangkut banyak orang. Sementara helikopter itu bukan jenis transportasi massa gitu ya. Kenapa? Karena penumpangnya hanya sedikit kalau di dalam helikopter itu. Oke, ya. Soal nomor 4, ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada advokat, ada tentara. Yang tidak termasuk adalah tentara. Kenapa? Karena hakim, jaksa, polisi, dan advokat itu adalah penegak hukum ya. Oke. Atau profesi yang berhubungan dengan penegakan hukum, sementara tentara itu bukan profesi penegakan hukum, tapi profesi untuk apa? Untuk menjaga ketahanan negara gitu ya, atau keamanan dan ketahanan negara. Oke, soal nomor 5, ada besar, kecil, menengah, menepi, semenjana. Ya, yang tidak termasuk di sini adalah menepi. Kenapa? Karena besar, kecil, menengah, dan semenjana ini adalah ukuran ya, ukuran dari sesuatu, besar atau kecil, atau sedang atau menengah ya. Oke, atau semenjana tadi. Nah, menepi ini kata kerja. Menepi ini adalah menuju ke tepi gitu ya. Oke. Ya, oke, dari kata tepi. Menepi itu kata kerja, menuju ke tepi. Oke. Ya. Sementara soal nomor 6, menendang, melempar, menangkap, melipat, menggiring. Yang tidak termasuk di dalam kelompok kata ini adalah melipat. Kenapa? Karena semuanya ini berhubungan dengan bola. Menendang bola, melempar bola, menangkap bola, menggiring bola. Bola tidak bisa dilipat. Atau Anda tidak bisa melipat bola misalnya. Oke, jelas ya? Kemudian soal nomor 7, ada bersih, rapi, indah, warna asri. Yang tidak termasuk di dalam kelompok ini itu adalah warna. Kenapa? Karena semuanya ini berhubungan dengan kata sifat ya. Kalau warna itu kata benda. Kalau bersih, rapi, indah, asri itu adalah kata sifat yang berhubungan dengan estetika atau keindahan atau kebersihan. Oke, ya. Soal nomor 8, ada jalan, kaki, tendang, lari, langkah. Oke, kalau Anda perhatikan, iya, semuanya ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kaki. Jalan itu berhubungan dengan kaki, tendang menggunakan kaki, lari itu menggunakan kaki, langkah itu juga berhubungan dengan kaki. Sementara kaki sendiri itu adalah kata benda. Nah, jalan, tendang, lari, dan langkah itu semuanya tadi adalah kata kerja yang berhubungan dengan kaki. Sementara kaki sendiri itu adalah kata benda atau anggota tubuh kita. Begitu Sobat KIP semuanya cara menganalisanya. Oke? Semoga Sobat KIP bisa berhasil di seleksi Polri, Bintara Polri khususnya tahun ini ya. Sekali lagi, kalau kalian berminat hubungin kami. Kalau Anda tidak berhasil, saya garansi saya kembalikan uang bimbingannya penuh ya. Oke. Berikutnya. Baik Sobat KIP berikutnya. Baik Sobat KIP semuanya, soal berikutnya adalah tentang penarikan kesimpulan atau penalaran logis. Oke, langsung kita masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan ya. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajarinya. Dan soal-soal ini dapat kalian gunakan untuk mempertajam analisa Anda, sekaligus meningkatkan keterampilan penarikan kesimpulan Anda atau penalaran logis Anda. Oke, soal yang nomor 1, seluruh perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian perwira baru yang tidak mengunjungi asrama tidak mengikuti latihan tempur. Betul atau salah? Salah. Kenapa? Karena di sini pernyataan pertama, seluruh perwira baru wajib mengikuti latihan tempur. Artinya tidak ada perwira baru yang tidak mengikuti latihan tempur. Artinya jawaban A ini salah ya. Kemudian semua perwira baru yang mengikuti latihan tempur tidak mengunjungi asrama. Salah. Oke, kenapa? Karena ada sebagian ya perwira baru tadi, ini kan sebagian perwira baru mengunjungi asrama. Oke, berarti bukan semua perwira baru tidak mengunjungi asrama, bukan, tapi sebagian ya. Nah, jawaban yang tepat itu adalah iya, karena ini ada kata seluruh dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Kita cari yang sebagian, yaitu delta. Apa itu? Sebagian perwira baru yang mengikuti latihan tempur tidak mengunjungi asrama. Artinya apa? Dari dua pernyataan ini tadi, ya, kita tahu bahwasanya semua perwira baru mengikuti latihan tempur.
Dan hanya sebagian perwira baru yang mengunjungi asrama. Itu artinya apa? Sebagian perwira baru yang mengikuti latihan tempur tidak mengunjungi asrama. Sebagian lagi mengunjungi asrama. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Sekarang soal nomor 2. Tony dan Andi ingin menjadi polisi atau tentara. Tahun ini, Tony lulus seleksi Akmil, berarti Tony menjadi tentara. Sementara Andi akan mengikuti pendidikan Bintara Polri, berarti Andi menjadi Polri. Itu artinya apa? Yang artinya sama di sini adalah Andi tidak menjadi tentara. Kenapa? Karena dia menjadi Polri. Oke? Dan Tony tidak jadi polisi. Kenapa? Karena dia jadi Akmil, jadi tentara tadi. Itu ya. Oke, coba kalian analisis pelan-pelan ya. Oke. Berikutnya soal nomor 3. Semua hewan adalah makhluk hidup, semua yang hidup akan mati. Oke, berarti dari dua ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan semua hewan akan mati. Kera adalah hewan, berarti kera akan mati. Begitu aja. Langsung pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Oke, kera pasti akan mati. Kenapa? Karena kera adalah seekor hewan. Oke, soal nomor 4. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Berarti kita harus menggunakan kesimpulan yang ada kata sebagiannya. Oke, kita lihat. Nah, oke. Yang pertama Charlie ya, sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Salah. Kenapa? Karena tadi dinyatakan semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah Eko. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Begitu ya. Ya, berikutnya soal nomor 5. Nomor 3 ya ini ya. Semua U bukan B, sebagian U adalah C. Kalau kita gambarkan begini ya. Oke, ini U. Ya, semua U bukan B kalau kita gambarkan begini. Semua U itu ada di sini di dalam lingkaran U, bukan B. Oke. Kemudian sebagian U adalah C. Nah, kalau kita gambarkan begini. Nah, sebagian U adalah C, berarti ini ya, sebagian U adalah C. Simpulan yang tepat adalah sebagian U adalah C, bukan B. Yang mana pilihannya? Iya, Eko, pilihan jawaban yang tepat. Itu. Berikutnya soal nomor 4. Sebagian benda yang memuai adalah logam. Semua logam adalah benda padat. Oke. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah iya, beberapa benda padat dapat memuai. Untuk lebih jelasnya, ada penjelasan lebih detail. Silahkan ikutin bimbingan di Ayo Lulus ya. Kalian bisa menghubungi di nomor telepon yang tadi sudah saya sebutkan di depan, atau bisa juga Anda lihat di belakangnya nanti ya. Oke, ya. Baik, Sobat KIP semuanya, ya. Sebentar, mohon izin saya untuk ikut memberikan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Kalian bisa mengikuti bimbel online di Ayo Lulus ya. Untuk Psikotes Polri 2025. Materi bimbingannya lengkap meliputi faktor kecerdasan, kepribadian, faktor minat, dan sikap kerja. Oke. Ya, online sebanyak 15 sesi belajar online. Biayanya hanya 790.000. Anda akan mendapatkan apa? Latihan soal asli, ya. Asli itu maksudnya ya benar-benar Anda akan dapatkan soal-soal itu nanti di tes Polri nanti ya. Oke, ada latihan soal PSI CAT dan juga garansi nilai PSI di atas 70. Dan juga Anda bisa berkonsultasi dengan kami. Biayanya hanya Rp790.000. Hubungin kami di 085947268588. Dan bagi kalian yang tinggal di Palembang atau wilayah Sumatera Selatan, bisa menghubungi kami. Kalian bisa mengikuti bimbingan offline kami ya. Oke, hubungin nomor ini. Ya, thanks for watching and see you in the next video. Semoga bermanfaat. Bye-bye.